فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat datang Sobat Ahkam semuanya, kembali hadir di channel Ahkam TV. Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada video kali ini kita akan bahas akad mudharabah. Apa itu akad mudharabah? Bagaimana agar akad mudharabah itu dilaksanakan dengan tidak melanggar nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah, dan apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang bertransaksi. Mari kita bahas Sobat Ahkam dalam video kali ini mengenai akad mudharabah. Akad mudharabah ini pada dasarnya merupakan akad kerjasama bisnis antara pihak yang memiliki modal dengan pihak yang memiliki skill. Satu pihak memiliki modal penuh 100%, kemudian usaha tadi dikelola oleh pihak pengelola yang memiliki skill yang dibutuhkan untuk mengelola usaha tersebut. Bagaimana kerjasama dalam akad mudharabah ini berjalan? Pihak pemodal membiayai usahanya 100%. Jadi modalnya dikeluarkan 100% oleh sahibul mal atau oleh pemodal. Kemudian pihak pengelola mengelola usaha. Modal yang diberikan oleh sahibul mal atau disilahkan juga dengan rabbul mal atau malik ini akan lebih diutamakan modal tunai, modal kas Tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Dalam bentuk pembebasan hutang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama apakah persediaan barang ataukah aset aset tetap itu bisa dijadikan sebagai modal dalam akad mudharabah atau tidak. Tapi diutamakan memang modalnya dalam bentuk tunai agar nanti mudah dalam melakukan pengukuran dari keuntungan pengukuran dari keuntungan dan tidak menimbulkan perselisihan nanti di kalangan dua pihak yang bertransaksi. Jadi modalnya berasal dari sahibul mal kemudian pihak mudharibnya itu punya skill yang dibutuhkan untuk mengelola usaha tadi. Pihak pengelola tidak boleh dibatasi dalam mengelola usaha tadi. Pembatasan yang memang tujuannya untuk mempersulit dari pengelola untuk mengelola usaha dalam rangka untuk memberikan keuntungan. Tapi kalau misalnya pembatasan itu dibuat dalam rangka untuk menjaga modal dari pemilik dari hal-hal yang bisa merugikannya dan juga di sisi yang lain juga agar mengarahkan pihak pengelola menjadi fokus dan itu tidak mempersulit dari pengelola boleh-boleh saja silakan disepakati Yang penting usaha itu dikelola secara penuh secara mutlak oleh pihak pengelola ada izin dari pihak pemilik untuk menyerahkan modal tersebut agar modal itu dikelola oleh pihak pengelola. Di modalnya sebaiknya tunai, pihak pengelola memiliki kewenangan penuh untuk mengelola usaha boleh disyaratkan misalnya pihak pemilik memberikan monitoring melakukan penilaian atau boleh atau berhak untuk mendapatkan pelaporan penyajian usahanya dari pihak pengelola. Kemudian
di dalam akad mudharabah ini sobat ahkam harus ditentukan ya bagi hasilnya. Karena usaha kan tentu ya tujuannya adalah untuk meraih keuntungan. Dan bagaimana cara membagi keuntungan tersebut secara adil ya tanpa merugikan para pihak yang bertransaksi atau pihak yang berakad. Yang pertama, bahwa keuntungan tersebut harus dibagi sesuai dengan nisbah. Ya, persentase hasil, persentase bagi hasil yang sudah disepakati berdasarkan pada keuntungan. Ya, berdasarkan pada keuntungan. Misalnya 60-40. 60%-nya untuk pemodal, 40%-nya untuk pengelola. Kemudian tidak boleh ya penetapan keuntungan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Jadi misalnya untuk pemilik ya bagi hasilnya adalah atau perolehan keuntungannya bagi pemilik misalnya ditentukan 5 juta setiap bulan. Ya. Itu dilarang ya karena usaha dari mudharabah itu ya bisa saja ya usahanya itu labanya hanya 5 juta atau bisa juga malah terjadi penurunan laba atau bahkan sebaliknya terjadi kerugian. Sehingga kalau misalnya haknya 5 juta kemudian usahanya menghasilkan keuntungan 5 juta berarti seluruh keuntungan menjadi haknya pemilik. Ya, bagaimana dengan haknya pengelola? Jadi pengelola tidak mendapatkan apa-apa. Itu dilarang ya, menetapkan dengan nilai nominal tertentu. Kemudian juga yang dilarang adalah menetapkan persentase tersebut dari modal. Jadi misalnya pihak pemodal atau pemilik dana yang mensyaratkan 10% dari modal. Jadi kalau modalnya 100 juta, dia mensyaratkan untuk mendapatkan 10% dari 100 juta, jadi 10 juta. Dan itu dilarang. Ya. Karena memang ada unsur fluktuasi hasil usaha dari mudharabah, sehingga menetapkan sesuatu yang sesuatu itu sifatnya masih berfluktuasi maka dilarang. Karena bisa merugikan satu pihak. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu. Apakah jangka waktu dalam akad mudharabah itu dibatasi atau tidak? Terjadi juga silang pendapat ya di kalangan para ulama sobat ahkam. Kalau mazhab Syafi'i ya tidak boleh ada pembatasan jangka waktunya. Karena kalau ada pembatasan jangka waktu itu akan mempersulit pengelola ya dalam mengelola usaha untuk mencari keuntungan ya sehingga diserahkan ya pada ya kemampuan dari mudharib ya untuk mengelola usaha dalam rangka mencari keuntungan tanpa dibatasi oleh jangka waktu. Kemudian berkaitan dengan pembagian keuntungan tadi sudah. Nah, kemudian juga waktu pembagian usaha. Apakah waktu pembagian usaha itu dilakukan setelah akad mudharabah berakhir ya? Atau bisakah juga dilakukan secara periodik? Ya, misalnya secara bertahap atau ditentukan periode waktunya, misalnya 1 bulan ya, atau tiap 3 bulan atau tiap semester ya, tiap 6 bulan. Maka idealnya ya pembagian keuntungan itu dilakukan pada akhir akad. Idealnya dilakukan pada akhir akad. Karena ketika akhir akad ya, ketika akad mudharabah itu berakhir ya usaha mudharabahnya baru bisa ditentukan laba realnya. Laba real dari usaha mudharabahnya yang merupakan selisih antara modal akhir ya dengan modal awal. Ya, kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Jadi misalnya kalau modal awalnya 100 juta, kemudian modal akhirnya dihitung adalah 150 juta. Maka di situ ada laba realnya 50 juta itu dibagi pada akhir akad sesuai dengan nisbah. Tetapi ya boleh juga di dalam akad mudharabah
ya, dengan pertimbangan kemaslahatan, ya, dengan pertimbangan memberikan kebaikan, ya, atau kemudahan bagi pengelola, ya, khususnya agar pengelola juga mendapatkan hasil, ya, yang bisa digunakan untuk kebutuhannya, ya. Pembagian itu dilakukan secara bertahap, ya, pembagian dilakukan secara bertahap. Misalnya tiap bulan, ya. Yang penting disepakati, ya, dan jelas, ya, perhitungannya jelas. Jadi misalnya kalau modalnya 100, ya, kemudian pada bulan ke-2, ya, misalnya dari 100 juta itu berkembang, ya, modal akhirnya menjadi 110, ya, berarti ada 10 juta yang merupakan laba real. Ya, kemudian laba realnya itu dibagi, ya, sesuai dengan nisbah, ya, misalnya kalau 50% berarti 5 juta, ya, dan kembali lagi, ya, modalnya menjadi 100 juta, ya, kemudian digunakan lagi untuk mengelola usaha. Yang penting di situ jelas perhitungannya, ya. Tapi memang yang ideal itu pembagiannya dilakukan di akhir akad, ya, agar memudahkan dalam perhitungan laba yang akan dibagi di akhir akad. Tapi kalau misalnya pihak pengelola mampu melakukan pembukuan dengan baik, ya, menghitung cadangan laba, ya, atau bahasanya return earning, ya, laba ditahan, ya, yang merupakan akumulasi laba, ya, setiap periode, ya, kemudian bisa dilakukan, ya, pelaporan secara jujur, ya, dan memadai, ya, bisa itu disepakati, artinya pembagian labanya bisa dilakukan secara berkala. Bagaimana jika terjadi kerugian? Ya, kerugian itu, ya, ditutup dengan keuntungan. Jadi setelah dalam satu periode ada kerugian, maka kerugian itu yang mengurangi keuntungan, ya. Jadi kalau misalnya keuntungannya 100 juta, ya, kerugiannya misalnya 20 juta, ya, berarti keuntungan bersihnya adalah 80 juta. Yang dihitung adalah laba bersihnya, ya. Bagaimana jika misalnya modal awalnya itu 100 juta, kemudian modal akhirnya 80 juta, berarti di situ ada kerugian, ya, kerugian 20 juta. Bagaimana cara pembagian 80 jutanya yang merupakan modal akhir, yang nilainya sudah lebih kecil, ya, daripada modal awal? Maka yang modal awalnya 100 juta, kemudian di modal akhirnya 80 juta, ya, berarti modal akhirnya 80 juta semuanya menjadi miliknya pemilik usaha, ya, pemilik usaha yang menanggung kerugian tersebut, ya. Sedangkan pihak pengelola juga tidak mendapatkan apa-apa, ya, pihak pengelola juga tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang sebetulnya yang lebih idealnya itu tadi pembagian labanya itu dilakukan di akhir, karena nanti bisa jadi kalau modal akhirnya itu lebih rendah, ya, daripada modal awalnya, maka sebetulnya tidak ada bagi hasil yang diterima oleh pengelola. Bagi hasilnya itu tidak juga diterima oleh pemilik, dan pemilik yang menanggung kerugian berarti modal akhirnya seluruhnya dipegang oleh pihak pemilik modal. Jadi di dalam akad mudharabah ini, ya, kesimpulannya adalah akad kerjasama bisnis, ya, di mana satu pihak menyerahkan modalnya 100%, ya, seluruhnya, ya, ini adalah pihak yang diistilahkan dengan sahibul mal atau rombul mal, sedangkan satu pihak sebagai pengelola. Bila terjadi keuntungannya berdasarkan pada laba real atau laba yang direalisasi, itu dibagi sesuai dengan nisbah. Dan bila terjadi kerugian, ya, maka kerugiannya ditanggung oleh pihak pemilik, kecuali kalau pihak pengelola melakukan penyalahgunaan, ya, ada kelalaian dari pihak pengelola atau pelanggaran kontrak. Maka kalau terjadi yang demikian kelalaian, maka yang menanggung kerugian itu adalah pihak pengelola. Kemudian pembagian akadnya bisa dilakukan
di akhir akad atau bisa dilakukan secara berkala, ya, tetapi idealnya ya pembagian laba ya di dalam akad mudharabah itu dilakukan di akhir akad, ya, untuk menjaga semuanya itu ya dilakukan untuk menjaga hak dari para pemilik modal dan juga pihak pengelola ya, agar masing-masing mendapatkan haknya dengan baik ya. Demikian Sobat Ahkam ya, penjelasan mengenai akad mudharabah ya, semoga bisa dipahami dengan baik ya mengenai akad mudharabah ini ya. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pada video-video kita selanjutnya ya. Sampai jumpa ya di channel Ahkam TV. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة